Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Syahab. Di sini dengan saya Herunisa Azara, NPM 280504250046. Dan saya Sabrina Julia Nisa dengan NPM 80504250038. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Rajin Pangkal Pandai dan Hemat Pangkal Kaya untuk proyek UTS mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya Bahasa Mandarin yang diampu oleh Bu dosen Putri Bigrit University. Sebelum itu kami akan menampilkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Selamat menonton. Selamat siang, nama saya Aurea Afrina. Saya alumni UHAM University tahun 2015 sampai 2017. Kebetulan saya juga berkuliah dengan mahasiswa lokal ya. Mungkin di ranah pembelajaran atau belajar di dunia kampus, mahasiswa Tiongkok itu sangat rajin ya. Mereka itu bisa belajar sampai tengah malam di perpustakaan atau di ruang kelas yang masih dibuka. Di sana juga perpustakaan masih bisa diakses sampai malam hari. Kemudian ruang kelas juga masih bisa mereka akses. Mereka masih bisa belajar. Mungkin terkait itu ya. Kemudian mereka jika diberi tugas itu sangat rajin yang mengerjakannya sangat serius. Kemudian karena saya di sana S2 ya banyaknya riset. Jadi bersama mahasiswa lokal, mahasiswa Tiongkok itu banyak diskusi ya terkait dengan apa yang sudah dipelajari di kelas gitu. Jadi di luar kelas pun kami masih belajar gitu. Itu dari segi pembelajaran di sana itu sangat penting. Baik, Osha. Berarti memang dari karakteristik orang di sana pun dan didukung dengan kebijakan sekolahnya yang mendukung gaya hidup rajin dalam belajar itu ya, Osha. Iya, betul. Fasilitasnya juga memadai ya. Kemudian mungkin juga mereka itu ada tekanan atau tuntutan, jadi ketika mereka beres kuliah itu mereka ada tuntutan keluarga untuk menjadi kalau kayak kita di sini di PNS ya. Nah itu untuk tes untuk bekerja itu sangat sulit sekali. Jika mereka tidak rajin itu mungkin mereka akan diskualifikasi ya atau bisa seleksi secara ini ya kalau tidak rajin. Oke. Baik, Osha, terima kasih atas pengalaman dan ceritanya. Saya akhiri. Oke, sama-sama. Nama saya Kevin, saya pernah pergi ke China tahun 2011, udah itu ikut summer camp 1 bulan ke kota Beijing, Chongqing, Xi'an, dan lain-lain. Yaitu 2012 sampai 2013 di Hebei, dari itu 2013 sampai 2016 S2 di Guilin, dari itu 2016 sampai 2020 kerja di kota Nanning. Kalau menurut saya waktu itu memang orang Cina itu cukup rajin ya. Kalau dalam urusan menuntut ilmu misalnya, kalau mahasiswa aja mereka tinggalnya di kampus, terus mulai kuliah tuh jam 8 pagi, nah jam 7 mereka tuh udah kumpul untuk morning reading dan di absen. Dia harus baca dulu pelajarannya, baca bukunya sebelum masuk kuliah. Dan itu tuh di dalam kelas dan di absen. Dan itu malamnya beres makan malam kuliah terus sampai malam, di tengah-tengah istirahat jam 12 sampai jam 2 sih, sama jam 6 sampai jam 7. Itu jam 7 malam sampai jam 9 malam mereka terus harus datang ke kelas untuk belajar atau ngerjain PR, dan itu juga di absen gitu. Jadi mereka dalam sehari belajarnya cukup panjang ya, dari pagi sampai malam. Soal kamu tahu sejarahnya kan, walaupun China merdeka tahun 49, tapi sampai tahun 70 mereka tuh masih kayak Indonesia lah, masih berantakan ya sekarang. Tapi sejak tahun 70 sampai sekarang mereka tuh maju pesat dan hari ini udah jadi negara yang bisa sejajar sama Amerika gitu. Itu tuh memang nggak lepas dari budaya rajinnya mereka gitu. Mereka tuh orang-orangnya dikirim ke negara barat untuk belajar gitu, makanya dulu banyak barang tiruan kan dari China gitu. Terus memang karena orang rajin itu udah jadi salah satu mungkin efek dari filosofi Konfusianisme kali ya. Jadi mereka memang udah biasa gitu hidup rajin gitu, nggak kayak kita ya. Maksudnya walaupun jam kerja walaupun lebih dikit lebih pendek daripada kita, tapi efektif gitu. Mereka tuh benar-benar bisa masuk kerja jam 8 jam 9, terus jam 12 istirahat, jam 12 sampai jam 2 tuh bisa boleh tidur siang gitu, jam 2 sampai jam 6 kerja lagi, tapi jadi lebih efektif karena udah ada istirahat siang gitu. Terus memang kalau untuk belajar, karena mereka SMA-nya ada ujian nasional gitu, jadi mereka bisa dibilang dari SD sampai SMA tuh belajar mati-matian demi lulus si KKL ujian nasional gitu. Jadi memang ya orang sana rajin sih dibandingin kita gitu. Oke, namaku Najla Gina Hairunisa dan sering dipanggil Lala dari Semen 1, Purwokerto. Kebetulan, keluargaku terutama mamaku suka banget sama traveling, jadi aku bisa dibilang cukup sering diajak keluar kota atau negeri. Pengalamanku waktu ke Cina itu ada di Hong Kong. Aku sendiri memang belajar bahasa Mandarin, tapi waktu itu yang cukup bikin kaget adalah orang sana Hong Kong jarang banget pakai putonghua dan lebih memilih ngobrol pakai kanton. Bahkan beberapa ada yang sama sekali nggak paham waktu kami mau beli makanan di vendor dia. Banget, di sana situasinya cukup hektik. Lansia juga masih bisa bekerja. Rata-rata kayaknya waktu itu udah 70-an masih bekerja deh. Ada juga yang jam 4 pagi udah buka vendor, siapin makanan buat dijual. Dan pagi-pagi pasarnya udah mulai ramai suara orang yang beraktivitas. Anak-anak sekolah juga jarang kelihatan karena mereka berangkat pagi dan pulang sore, kadang bisa sampai jam 5 sore. Dan waktu itu bahkan aku sempat lihat yang lagi pulang jam 8 malam.
Menurutku, ada beberapa perbedaan yang kelihatan banget sih. Masyarakat Cina dari yang aku lihat itu sangat menghargai waktu, mereka disiplin waktu dan disiplin pekerjaan. Rajinnya mereka itu terstruktur. Beda sama konsep rajin di Indonesia yang sering dikaitkan sama nilai sosial. Rajinnya mereka itu bisa dibilang lebih kompetitif karena mereka mau menaikkan status sosial mereka dan buat stabilitas mereka sendiri seringkali diukur dari jam kerja ketat dan lain-lain. Contohnya sendiri ya, kayak yang vendor paji-paji buta. Udah jualan sampai malam, jujur aku kagum. Nah teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, saya akan mengulang kembali nih poin-poin pentingnya. Salah satu dari narasumber kita, Ibu Refrina, menyampaikan bahwa di Tiongkok sana durasi belajar itu hingga malam. Lalu juga serius dalam tiap tugas, metode diskusi, baik di dalam kelas dan di luar kelas. Fasilitas belajar di sana memadai. Siswa di sana bisa belajar dari pagi hingga malam di ruang kelas atau di perpustakaan. Lalu juga di Tiongkok sana ada tekanan atau tuntutan untuk bisa lulus dalam setiap tes, baik itu tes masuk perguruan tinggi atau tes bekerja. Nah, lalu yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita selanjutnya adalah Pak Kevin. Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa di kampus itu kebiasaan belajar sebelum waktu jam belajar dimulai. Jadi pagi, misalkan kelas jam 8, murid-murid sudah di kelas itu jam 7 dan memulai membaca buku dari apa saja yang akan dipelajari dari itu. Lalu ada istirahat beberapa saat, namun kurang lebih belajarnya itu hingga malam. Bisa di jam 8 atau 9 malam, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dikatakan belajar di Tiongkok itu panjang sekali, waktunya tidak terbatas. Baik di sekolah maupun di rumah mereka akan belajar lagi. Nah, dari garis sejarah, Tiongkok sendiri bisa menjadi negara maju seperti sekarang yang setara dengan Amerika Serikat, baik dari segi ekonomi maupun bidang apapun. Tiongkok tuh negara besar tidak terlepas dari usahanya. Setiap orang di sana memiliki budaya rajin bekerja dan rajin belajar, maka dari itu negaranya bisa berkembang seperti sekarang. Lalu jam kerja mereka juga efektif. Dan di Tiongkok sendiri, dari SD, SMP hingga SMA itu memiliki tujuan untuk bisa lulus dalam ujian masuk perguruan tinggi atau Gaokao. Jadi seumur mereka sekolah itu tujuan mereka harus bisa lulus. Lalu juga yang disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga atau Mbak Najla, beliau menyampaikan bahwasanya di sana itu lansia atau anak muda itu waktu mereka tidak terbatas. Misalkan mereka tuh dari pagi sudah membuka kedai dan ada yang di waktu sore pun baik anak-anak maupun usia produktif itu semuanya pada pulang dari sore hingga malam. Jadi aktivitas mereka benar-benar memaksimalkan waktu dalam satu hari tersebut. Lalu juga disiplin mereka tuh sangat tinggi. Nah, hal disiplin itu yang berkaitan erat nih dengan bersikap rajin dalam belajar. Nah, setelah aku jelaskan dari beberapa poin penting yang disampaikan oleh beberapa narasumber kita tadi, aku akan menyampaikan nih, Qinfen atau rajin itu berkaitan erat dengan sikap seseorang yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya secara konsisten untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tanpa mudah menyerah menghadapi kesulitan. Nah, aku punya satu pepatah yang berkaitan erat sama materi yang akan aku bawa jelaskan kali ini, yaitu Shuneng Sheng Jiao atau latihan ketekunan akan menghasilkan kesempurnaan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa rajin pangkal pandai ini berkaitan dengan beberapa kata kunci, yaitu disiplin, konsisten, dan keinginan untuk tidak mudah menyerah. Baik, saya akan menyampaikan teori pendukung yang berkaitan dengan materi rajin pangkal pandai. Yang pertama ada teori Konfusianisme yang dalam konteks ini, dalam konteks Qinfen atau rajin merujuk pada prinsip ketekunan, kerajinan, dan kerja keras. Yang kedua ada teori growth mindset dari Carol Dweck, keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang dapat dikembangkan melalui dedikasi, usaha, keras, dan ketekunan. Yang ketiga ada teori grit dari Angela Duckworth. Teori ini mendefinisikan kesuksesan sebagai kombinasi dari minat mendalam dan kegigihan untuk mencapai sesuatu dalam jangka panjang. Nah, apa saja sih persamaan dan perbedaannya? Persamaannya antara lain, yang pertama ada sama-sama percaya bahwa kerja keras itu akan menghasilkan kesuksesan akademik. Yang kedua ada pendidikan dianggap sebagai jalan mobilitas sosial. Dan yang ketiga orang tua mendorong anak untuk rajin belajar. Nah, perbedaannya apa saja? Perbedaannya yang pertama ada intensitas belajar. Di Tiongkok itu sangat tinggi. Mereka jam panjang dan kompetitif, sedangkan di Indonesia kita bisa lebih fleksibel. Nah, selanjutnya yang kedua ada makna rajin. Rajin sendiri di Tiongkok itu disiplin, ketat, dan konsisten. Sedangkan di Indonesia itu rajin tapi masih ada toleransi. Nah, yang ketiga itu ada tekanan akademik. Kalau di Tiongkok tekanan akademiknya tinggi, sedangkan kita di Indonesia itu relatif sedang. Lalu yang keempat, fokus dalam artian di Tiongkok itu tujuannya untuk hasil dan ranking, sedangkan kita di Indonesia itu memaknai proses dan keseimbangan hidup begitu. Nah, contoh konkretnya apa saja sih? Nah, di Tiongkok itu siswa belajar SD, SMP hingga SMA untuk persiapan salah satu ujian terpenting, yaitu Gaokao. Lalu mengikuti les tambahan hampir setiap hari. Nah, di Indonesia siswa tuh belajar kebanyakan saat mendekati ujian. Lalu juga siswa Indonesia masih bisa menyimbangkan tuh dengan organisasi sosial, juga masih relatif santai bisa dibilang untuk melakukan hobi dan berbagai macam keingintahuannya. Sekarang saya akan membahas tentang dampak dalam komunikasi sehari-hari. Apa saja tuh? Kalau di Tiongkok itu guru atau teman bisa langsung mengkritik jika dianggap teman atau siswanya itu kurang rajin. Lalu standar rajin di Tiongkok itu berkaitan erat dengan ekspektasi yang tinggi.
Lalu juga komunikasi fokus pada hasil dan performa. Sedangkan di Indonesia, kritik kita lebih halus dan menjaga perasaan. Rajin kita juga lebih fleksibel dan komunikasi lebih mempertimbangkan relasi dan kenyamanan. Lalu potensi konfliknya apa saja sih? Nah, potensi konfliknya antara lain ada perbedaan standar rajin. Kalau di Tiongkok menganggap orang Indonesia kurang serius, dan orang Indonesia merasa Tiongkok tuh terlalu keras. Lalu juga cara memberi kritik kita, orang Tiongkok tuh bisa lebih langsung demi peningkatan karena tujuannya baik bagi mereka. Sedangkan kita orang Indonesia merasa bahwa kalau kritik secara langsung itu bisa membuat tersinggung ya. Lalu juga selanjutnya ada perbedaan ritme belajar. Nah, di Tiongkok itu cepat dan intens, sedangkan kita di Indonesia itu lebih santai ya. Lalu bagaimana cara mengatasi perbedaan dan strategi komunikasi antara Indonesia dan Tiongkok terkait rajin? Antara lain itu ada 3, akan aku sebutkan dan ini akan beringat, yaitu paham, adaptasi, dan seimbang. Nah, paham itu kita saling mengerti standar rajin atau Shinfen antara Indonesia dan Tiongkok itu lebih tinggi di Tiongkok standarnya. Lalu adaptasi, gimana kita orang Indonesia menunjukkan keseriusan saat berinteraksi atau menyesuaikan lagi etos kerja kita dengan partner kerja kita. Lalu juga kita bisa menyimbangkan gabungan disiplin orang Tiongkok dan fleksibilitas orang Indonesia, itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih positif karena bisa dibilang work-life balance ya. Tidak hanya bertujuan untuk hasil, tapi juga kita menghargai proses. Kalau dalam budaya Tiongkok memang ada sih prinsip hemat pangkal kaya, ada ya di Konfusianisme gitu. Kalau orang Tiongkok zaman dulu makin kaya kayak di sini lah, kayak Cina-Cina di sini gitu ya, itu dominan budaya Konfusianisme itu gitu. Makin kaya makin lancai penampilannya gitu. Jadi sebenarnya kenapa orang OKL atau orang kaya lama, terutama yang Tionghoa tuh tampil sederhana, itu secara langsung dari kecil dididik begitu sama orang tuanya gitu. Efek dari si budaya Konfusianisme itu sendiri gitu. Ngomong-ngomong soal itu hemat, kalau itu mungkin balik lagi ke orangnya ya, karena pas saya datang sana 2011 tuh Tiongkok masih miskin ya, nggak kayak sekarang gitu. Dan saya ngeliat banget mereka hidupnya tuh sederhana banget. Tapi sekarang udah berubah ya, sejak negaranya maju banyak juga orang-orang yang jadi gak hemat gitu. Maksudnya hidup mewah tuh atau pamer kekayaan tuh banyak juga gitu. Cuman ada satu cerita yang buat saya berkesan tuh, dulu di depan asrama saya atau di Kuilin ada tukang jualan kue tiaw goreng. Nah, dia tiap mulai dari sore sampai tengah malam dia tuh jualan pakai gerobak bikin kue tiaw gitu. Nah, kue tiawnya saking enaknya orang tuh sampai ngantri panjang banget. Kalau menjelang jam makan malam tuh antriannya cukup panjang karena pengen beli kue tiawnya dia. Terus kurang lebih 2 tahun kemudian akhirnya dia tuh sanggup beli tempat gitu. Jadi dia nyewa kayak restoran kecil di dekat tempat dia dulu jualan. Dia buka restoran kecil, hotelnya dulunya 1 kompor kan jadi 2 kompor, jadi dia masak berdua sama adeknya gitu. Terus berapa tahun kemudian itu saudara saya kerja, saya sempat balik ke sana, restorannya tetap kayak gitu, cuma kompornya jadi ada 3 ya. Terus saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu, kok maksudnya kayaknya kok customer banyak banget, income lumayan, kenapa nggak upgrade restorannya jadi lebih besar, atau bajunya juga tetap aja pakai kaos apa ya, kaos belel gitu untuk masak gitu. Pokoknya penampilannya itu biasa banget, tapi diam-diam dia di belakang tuh berhasil nyekolahin anaknya ke Amerika gitu. Jadi orang tuanya tetap kerja, tetap masak kue tiaw gitu kan, nyuruh asisten setiap pagi sampai malam terus jualan seperti dulu, nggak ada bedanya. Cuma bedanya uang itu menjadi pakainya buat nyekolahin anak ke luar negeri gitu. Jadi mungkin itu satu contoh yang buat saya berkesan banget. Nah, dari wawancara yang kita lakukan, kita mendapatkan 3 perspektif utama. Narasumber pertama yaitu Saudari Najla menyoroti di Tiongkok kebiasaan seperti masak sendiri atau menghindari pemborosan berakar dari ajaran Konfusius. Namun terdapat pergeseran gaya hidup di kota besar seperti Shanghai dan Beijing. Narasumber kedua yaitu Ibu Rai Afrina menegaskan bahwa hemat adalah salah satu bentuk disiplinan, bukan sekadar pelit. Sementara narasumber ketiga yaitu Bapak Kevin menjelaskan bahwa Tiongkok telah mengalami transformasi ekonomi yang pesat sejak tahun 2011 yang turut memunculkan kelas menengah baru dengan gaya hidup yang berbeda. Nah, mari kita bandingkan praktik di lapangan. Di Tiongkok, prinsip kehematan lebih ditujukan untuk menjamin keamanan finansial jangka panjang dan dana darurat. Sedangkan di Indonesia, konsep hemat pangkal kaya lebih berorientasi kepada materi dan kekayaan. Dari segi perilaku, Tiongkok cenderung menggunakan barang hingga habis dan menghormati makanan. Sedangkan di Indonesia lebih rentan terhadap tren atau FOMO yang dipengaruhi oleh globalisasi.
Lalu sebenarnya apa sih makna konsep hemat bagi masyarakat Tiongkok? Nah, hemat atau di Cina disebut sebagai jajan adalah konsep yang berasal dari budaya tradisional Cina yang merujuk pada sikap hidup hemat, cermat, dan tidak boros dalam menggunakan sumber daya, baik itu uang, makanan, pakaian, maupun waktu. Berbeda dengan sekedar pelit, jajan lebih berfokus pada efisiensi, kesederhanaan, dan menghargai nilai dari setiap barang. Dalam pandangan filosofi tradisional, bersikap hemat dianggap sebagai kebajikan moral yang dasar untuk menghindari keserakahan dan menjaga kestabilan hidup. Nah, contoh nyata dari penerapan konsep hemat ini adalah City Work Day, di mana pemuda dan pemudi kencan sambil bekerja paruh waktu seperti menjadi kurir makanan. Selanjutnya ada teori-teori yang mendukung konsep hemat ini. Yang pertama ada ajaran Konfusianisme. Konfusius memandang bahwa kesederhanaan dan penghematan adalah cara untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perilaku berlebihan yang dapat merusak moral seorang. Yang kedua ada mental accounting, yaitu dari Richard Taylor. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengelompokkan, mengevaluasi, dan mengendalikan pengeluaran uang mereka dalam kategori-kategori mental yang terpisah. Yang ketiga ada delay gratification dari Walter Mischel. Dalam konteks finansial, menabung dan berhemat adalah wujud nyata dari penundaan kepuasan ini, di mana seorang menolak keinginan berbelanja hari ini demi keamanan finansial atau pencapaian di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan konsep hemat antara Cina dengan Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan persamaan di antara keduanya. Baik masyarakat Indonesia maupun Cina sama-sama memandang bahwa menabung adalah bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi di masa depan, seperti untuk biaya pendidikan anak dan dana darurat. Yang kedua ada menghargai makanan. Kedua budaya memiliki persamaan sosial di mana melarang untuk membuang-buang makanan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan nilai hemat antara Indonesia dan China. Meskipun keduanya memiliki akar yang mirip, tetapi implementasi dan fokus nilai dari kedua negara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada fokus penghematan. Di Indonesia lebih fokus pada kebutuhan keluarga atau komunal, sedangkan di Cina lebih berfokus pada kehadiran finansial individu. Lalu yang kedua ada gaya hidup modern. Di Indonesia, hemat sering dikaitkan dengan jaga pengeluaran agar tetap seimbang dengan penghasilan. Sedangkan di Cina, penghematan bertransformasi menjadi gaya hidup ekstrim seperti frugal living atau minimalism yang dipopulerkan oleh kalangan anak muda. Yang ketiga, dukungan budaya. Di Indonesia, hemat dipadukan dengan nilai sosial berbagi seperti sedekah. Lalu di Cina dipadukan dengan filosofi tradisional Konfusianisme dan Taoisme tentang kesederhanaan hidup. Nah, contoh nyata dari perbandingan nilai hemat dari negara Indonesia dan negara Cina, yang pertama adalah fashion dan tren. Di Cina, mereka memilih untuk tidak mengikuti tren pakaian dan memilih untuk membeli pakaian barang bekas berkualitas tinggi yang tahan lama. Sedangkan di Indonesia, mereka berbondong-bondong untuk membeli pakaian yang sesuai tren ya. Yang kedua ada sarana transportasi. Di Cina, mereka lebih sering menggunakan transportasi umum untuk menekan biaya, sedangkan di Indonesia kebanyakan menggunakan transportasi pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi konflik budaya yang timbul akibat perbedaan nilai hemat di antara Indonesia dan Cina. Yang pertama ada konflik persepsi terhadap loyalitas dan profesionalisme. Bagi profesional di Cina yang menerapkan jajan, memotong anggaran operasional atau memilih opsi termurah adalah bentuk kepatuhan terhadap efisiensi. Sebaliknya, bagi orang Indonesia yang mengedepankan pendekatan relasional, keputusan tersebut bisa dianggap sebagai tanda pelit. Yang kedua ada konflik kecepatan dan gaya pengambilan keputusan. Gaya komunikasi langsung atau to the point dari pihak Cina yang fokus pada rasionalitas biaya dapat dianggap terlalu kaku atau kurang menghargai proses diplomasi oleh pihak Indonesia yang terbiasa dengan pendekatan high context. Yang ketiga ada konflik pada strategi pemasaran dan penjualan. Jika sebuah perusahaan kolaborasi ingin meluncurkan produk, tim dari Indonesia mungkin ingin menonjolkan prestis atau kemewahan untuk menarik pembeli. Sementara, tim dari Cina bersikeras bahwa pasar saat ini lebih mementingkan harga hemat dan fungsionalitas. Nah, cara mengatasi konflik tersebut adalah yang pertama, praktikkan transparansi finansial berbasis